Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara pelatihan 5 relawan penggerak komunitas siaga COVID-19. Nah, acara ini disponsori oleh Samudra Indonesia yang bekerja sama dengan Rumah Sinergi dan Karang Taruna se-Provinsi Jawa Barat. Ya, buat rekan-rekan dari Karang Taruna se-Jawa Barat dan buat rekan-rekan dari komunitas lainnya yang ikut bergabung dalam acara pelatihan ini, selamat datang dan selamat siang. Saya Emon Mijil, 2 jam ke depan Emon bakal memandu acara ini dengan nanti bakalan ada narasumber ya. Nah, untuk itu sekarang Emon Mijil langsung ke sambutan dari perwakilan Karang Taruna. Ada Kang Satria. Emon mohon izin buat Kang Satria. Ada Kang Satria? Diwakili sama Mang Janu. Oke. Januar. Oke. Ya. Ada Mang Janu? Oke. Kalau nggak ada Kang Satria, oke, diwakili sama Kang Yanwar. Ya. Oke. Oke, Kang Yanwar, selamat siang. Saya Emon Mijil. Gimana kabarnya, Kang? Terdengar suaranya ya? Oke, ada Kang, ada. Oke. Ya. Silakan Kang, langsung aja sambutan ya. dari perwakilan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan ada Dr. Dani, apa kabar Ibu Raya dan narasumber Ibu Irma, teman-teman Karang Taruna dan semuanya. Ya. Hari ini kita masuk di sesi yang kelima pelatihan. Saya berharap kita masih punya 12, sisanya ada sekitar 7 lagi. Teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan ini karena ini bukan buat siapa-siapa, tapi buat teman-teman juga. Ya, benar. Apalagi teman-teman punya ilmu, jadi tinggal teman-teman manfaatkan ilmu ini untuk bisa kita tularkan untuk melawan COVID-19. Jadi tetap semangat, tetap ikuti pelatihan ini sampai selesai karena di dalam diri teman-teman lah yang bisa memutuskan COVID-19. Mungkin itu, terima kasih. Mangga dilanjut, Kang. Oke, terima kasih Kang Yanwar. Barusan sambutan dari perwakilan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Nah, buat rekan-rekan, habis Kang Yanwar, ada sambutan dari penanggung jawab acara pelatihan ini, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Dani Ferdian, Master Kesehatan Masyarakat. Oke, Bapak Dani Ferdian. Ya, hatur nuhun Kang Emon. Iya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua penggerak komunitas relawan komunitas siaga COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Tetap semangat ya, ini sudah pertemuan kelima ya. Nggak kerasa udah hampir setengahnya pelatihan ini kita jalani. Nah, insya Allah untuk yang saat ini akan kita jalankan pelatihannya, kita akan bicara tentang bagaimana sih pembuatan dan penggunaan atau pemanfaatan hand sanitizer dan desinfektan yang benar. Nah, saya tahu lah hampir di laporan-laporan kemarin dari admin, hampir semua daerah melakukan desinfeksi di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, dengan materi ini harapannya gitu ya, kita bisa tahu bagaimana sih cara melakukan desinfektan atau mendesinfekti ruangan atau lingkungan tuh yang benar. Apakah jalan perlu nggak sih didesinfeksi gitu? Apakah orang perlu nggak sih untuk dilakukan desinfeksi gitu kan? Mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh Teh Irma bagaimana cara-cara yang benar dalam melakukan desinfeksi lingkungan kita. Apakah itu membahayakan bagi kulit? Apakah itu membahayakan bagi saluran nafas? Apakah itu bisa menimbulkan korosi ya? Kemarin ada yang nanya, korosi nggak sih pada benda-benda kita gitu? Itu nanti akan dijelaskan. Gimana cara melakukan pencairan atau pengenceran yang benar pada desinfektan? Jenis-jenisnya ada apa aja? Itu nanti dijelasin sama Teh Irma. Itu berkaitan dengan desinfeksi lingkungan ya, karena saya yakin hampir di semua Karang Taruna semuanya melakukan desinfeksi lingkungannya. Ya, ini makanya dibahas untuk dibahas sama ahlinya. Yang kedua berkaitan dengan hand sanitizer. Nah, waktu di pertemuan ketiga itu kan kita ngebahas tentang penilaian masyarakat beresiko ya. Nah, salah satunya aspek dari penilaian masyarakat beresiko itu kan ketika orang itu keluar rumah gitu, maka di situ ada pertanyaan kan sebelum dia menyentuh kendaraan
Begitu dia sampai di tempat tujuan, dia melakukan cuci tangan nggak menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Atau begitu akan masuk rumah, gitu kan, sebelum menyentuh pintu atau pagar, dia mencuci tangan nggak dengan hand sanitizer. Nah, jadi si hand sanitizer ini pun jadi satu hal yang erat kaitannya dengan keseharian orang-orang, terutama yang masih harus pergi keluar rumah, gitu. Nah, oleh karena itu nanti akan dibahas sama Teh Irma, sebenarnya penggunaan hand sanitizer yang benar tuh kayak gimana, jenisnya teh ada apa aja. Terus kalau kita, khawatirnya mahal beli terus gitu ya, kita mau bikin bisa nggak sih yang gampang kayak gimana gitu. Nah, nanti akan dibahas sama Teh Irma. Atau kemarin ada yang nanya kan, bisa nggak sih pakai campuran lidah buaya gitu, pakai bahan-bahan alami. Nah, itu juga yang nanti akan dijelaskan sama Teh Irma. Nah, Teh Irma ini, beliau adalah seorang apoteker di Puskesmas Cibolerang, sekaligus sebagai penanggung jawab Cleanso Indo Chemical. Nah, Cleanso ini dia adalah sebuah perusahaan yang memang selama ini dia memproduksi hand sanitizer, desinfektan, segala jenis hand sanitizer, segala jenis desinfektan, sama sabun juga diproduksi oleh Cleanso ini. Nah, Teh Irma ini penanggung jawab teknisnya. Jadi insya Allah pematerinya sangat mumpuni lah untuk menjelaskan hal-hal itu kepada rekan-rekan sekalian gitu. Bahkan ya sekarang udah produksinya udah dikirimnya kemana-mana lah. Kalau saya tahu Cleanso udah ke Airnav, ke Oppo, ke Jabar Quick Response dan lain sebagainya lah. Jadi insya Allah buat teman-teman nanti yang mau bertanya tentang hand sanitizer sama desinfektan yang benar, ya inilah waktunya dan semoga setelah ini kita bisa melakukan desinfeksi lingkungan dan penggunaan hand sanitizer yang benar. Itu mungkin Kang Emon yang bisa disampaikan. Oke. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikiannya rekan-rekan, tadi barusan adalah penanggung jawab dari pelatihan ini, Bapak Dr. Dani Ferdian ya. Nah, kita sambil menunggu hubungan dengan Teh Irma ya. Nah, kali ini temanya tentang pembuatan dan pemanfaatan hand sanitizer dan desinfektan yang benar. Dengan narasumber Teteh Irma Nur Utami Dewi, Sarjana Farmasi Apoteker. Beliau adalah apoteker Puskesmas di daerah Cibolerang, serta penanggung jawab teknis Cleanso Indo Chemical. Oke, Teh Irma, selamat siang. Teh Irma. Halo, Teh Irma. Kita mencoba menghubungi Teh Irma ya, rekan-rekan dari pelatihan ini. Halo. Halo, selamat siang Teh Irma. Ya. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Teh Irma ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Nah, kali ini Emon bersama Teh Irma 2 jam ke depan bakal membahas tentang hand sanitizer dan desinfektan ya. Oke. Silakan Teh Irma, boleh? Ya, hatur nuhun Kang Emon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada relawan penggerak COVID-19 Karang Taruna se-Jawa Barat, Rumah Sinergi, dan Dr. Dani Ferdian. Terima kasih kesempatannya hari ini. Siang ini saya di sini mau memberikan sharing ilmu mengenai pemanfaatan pembuatan sanitizer dan disinfektan. Gitu. Perkenalkan, saya Irma Nur Utami Dewi. Saya sekarang bertugas di Puskesmas Cibolerang. Saya juga penanggung jawab teknis Cleanso Indo Chemical. Dan juga saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang sanitizer dan disinfektan. Mungkin di sini saya akan sharing berbagi ilmu bagaimana sih sanitizer, cara kerjanya, bagaimana memilihnya, bagaimana cara memakainya, bagaimana membuat disinfektan yang efektif untuk membunuh virus COVID. Virus COVID, oke. Gitu, mari kita mulai saja, Kang Emon. Siap. Teteh, mangga silakan Teteh Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, next.
Ya, sekarang kita di sini berkumpul untuk membicarakan sanitizer dan disinfektan ini semua berawal karena adanya pandemi di dunia ini ya, yaitu karena penyakit virus corona ini atau COVID-19, penyakit pernafasan yang merupakan jenis baru yang baru ditemukan, merupakan dari keluarga besar yang kita sebut dengan coronavirus. Gejala-gejalanya yaitu yang pertama ada demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, sampai ke gangguan pernafasan yaitu seperti sesak nafas. Oke, next. Nah, cara penularannya ini yang kita khawatirkan karena penularan ini sangat mudah dari manusia ke manusia. Yang pertama itu adalah droplet. Apa sih itu droplet? Droplet itu adalah keluarnya cairan dari tubuh manusia lewat batuk atau bersin, dan cairan itu adalah mengandung virus corona itu. Dan yang kedua, kontak langsung dengan penderita. Yang ketiga, ini menyentuh permukaan atau permukaan benda yang terkena percikan virus corona tadi. Dan yang ketiga adalah dengan kita menyentuh mata, hidung, mulut dari tangan yang sudah tercemar oleh virus. Next. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penularannya? Yang pertama sudah berkali-kali dijelaskan oleh pemerintah kita ya. Pertama adalah social distancing, physical distancing, yaitu jaga jarak antara 1 sampai 2 meter. Bila batuk dan bersin, tutup dengan sapu tangan atau tisu dengan etika batuk. Etika batuk itu bukan seperti ini lagi ya, tapi etika batuk itu sudah menutup dengan tisu seperti ini. Gitu. Terus yang kedua yaitu adalah rajin-rajin mencuci tangan dengan gerakan CTPS, cuci tangan 6 langkah menurut WHO dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, buah dan sayur diperbanyak. Kita memakai masker bila beraktivitas di luar rumah, baik sakit maupun sehat, kita harus wajib memakai masker. Dan yang tidak kalah penting juga ini adalah menjaga kebugaran fisik dengan olahraga ringan. Nah, yang terakhir adalah dengan membersihkan semua benda yang ada di sekitar kita yang sering digunakan dengan cairan disinfeksi. Next. Apa sih itu disinfeksi? Disinfeksi adalah upaya membersihkan mikroorganisme seperti kuman, virus, bakteri dari permukaan benda-benda menggunakan bahan-bahan disinfektan. Jadi, disinfeksi adalah prosesnya, disinfektan adalah produknya. Jadi, virus itu bisa berpindah dari permukaan benda terus ke tangan, dari tangan juga bisa bahaya masuk ke kita tadi kan lewat mulut, lewat mata, lewat hidung gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa mematikan virus itu sebelum masuk ke dalam tubuh kita dengan cara yaitu disinfeksi. Disinfeksi. Aduh, maaf belepotan. Nah, disinfektan ini hanya digunakan untuk benda-benda mati ya. Jadi disinfektan itu tidak digunakan untuk kulit, untuk badan yang untuk badan kita. Jadi hanya digunakan untuk benda-benda mati. Next. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan disinfeksi yang paling pertama adalah yang penting adalah APD untuk diri kita sendiri. Minimal yaitu pertama sarung tangan, terus masker non medis, artinya masker kain juga bisa, dan pelindung kacamata. Kalau misalkan teman-teman punya APD yang hazmat itu boleh dipakai, atau nggak ada boleh misalkan pakai jas hujan. Yang penting melindungi pakaian yang kita sedang pakai dengan APD, itu APD hazmat itu. Nah, yang lain yang dibutuhkan yang pasti adalah cairan disinfektannya. Kalau punya alat semprot yang digendong itu, fire itu boleh digunakan. Terus kalau tidak ada, boleh misalkan botol semprot yang misalkan bekas
pakai semprotan apa boleh dicuci, boleh dipakai. Nah, terus air, sabun, dan sanitizer. Air, sabun, sanitizer ini bisa digunakan nanti setelah proses disinfeksinya selesai. Kita harus cuci tangan pakai sabun atau pakai sanitizer. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, kita next. Nah, ini jenis-jenis disinfektan yang kita bisa gunakan. Ada larutan pemutih, ada larutan klorin, ada karbol, ada pembersih lantai. Mungkin banyak merek-merek dagang yang kemarin sempat hits ya naik daun sampai langka di pasaran, sampai nggak ada di supermarket, minimarket pun juga sampai kosong gitu. Nah, apa aja sih yang bisa dipakai? Misalkan dari larutan pemutih kita taunya Biclean, Soclean, Proclean. Nah, itu boleh dipakai. Pengencerannya, nah ini pengenceran itu ada beberapa versi, ada beberapa formula. Ini nanti kita bahas bagaimana sih nentuin kadarnya. Kadarnya memang ada yang bilang 100 mili, ada yang bilang 10 mili, ada yang bilang 20 mili. Nah, itu boleh bebas. Maksudnya bebas di sini boleh tergantung kadar yang akan nanti kita akan mau pakai, mau kadar berapa desinfektan yang kita akan gunakan. Gitu. Nah, misalkan ini direkomendasikan 100 mili diencerkan dengan 900 mili air. Artinya nanti kita akan dapat larutan disinfektan sebanyak 1 liter. Nah, kalau klorin dengan konsentrasi 0,5% bisa pakai kaporit bubuk, kaporit padat, atau kaporit tablet. Lysol, misalkan Wipol, Supersol yang biasa dipakai untuk mengepel lantai, itu bisa 30 mili atau 2 sendok makan per 1 liter air. Pembersih lantai, misalnya Superpel, Soclean, pembersih lantai, SOS, itu biasanya ada 1 tutup botol per 5 liter air. Oke, next. Nah, ini contohnya, ini berdasarkan sumber dari LIPI, beberapa nama produk yang di pasaran yang bisa dipakai untuk membuat larutan disinfektan. Nah, yang tadi saya bilang, ini ada pengencerannya tuh ada 10 mili, ada 100 mili. Itu boleh nanti kita hitung sesuai dengan kadar yang kita akan gunakan untuk larutan disinfektan. Nah, dari Biclean itu ada lemon, ada yang reguler. Nah, kandungannya tuh sodium hipochlorite. Ini adalah nama lain dari klorin. Bisa diambil 10 mili dalam 1 liter. Nah, ada juga yang Dettol nih yang suka kita sering lihat. Itu kandungannya adalah benzalkonium klorid. Biasanya diambil 45 ml, diencerkan dalam 1 liter air. Atau biasanya Wipol pembersih lantai cemara bisa diambil 1 bagian dalam 9 bagian air. Maksudnya 1 dalam 9 itu artinya 1:9. Kalau misalkan kita mau ngambilnya di 1 bagian itu misalkan 10 mili, artinya di airnya itu adalah 90 mili, 1:9. Gitu. Ini beberapa produk yang kita bisa pakai untuk disinfektan ya. Pengencerannya bisa diambil dari formula ini. Ya, kita next. Nah, langkah-langkahnya bagaimana sih? Yang pertama adalah pastikan dulu area yang akan didisinfeksi itu dalam keadaan tidak ada manusia dan tidak ada hewan. Jadi steril. Jangan sampai ada manusia atau hewan. Yang kedua adalah kenakan APD yang tadi bilang, kalau punya baju pelindung dengan penutup kepala boleh. Terus menggunakan masker, kalau ada kacamata Google itu boleh, atau sekarang banyak face shield itu boleh digunakan. Ya, next. Nah, sebelum disemprotkan desinfektan, ini penting juga. Jadi, sebelum disemprotkan, itu tuh area yang akan kita semprot tuh harus dibersihkan dulu terlebih dahulu. Dan permukaan benda yang kotor menggunakan deterjen atau sabun. Jadi, kalau misalkan
kita mau menyemprotkan desinfektan ke meja, tapi mejanya kotor, penuh debu. Nah, itu tuh nggak bisa. Jadi harus debunya dulu kita bersihin, kita lap dulu, sudah bersih, baru kita nanti semprotkan si desinfektan itu. Jadi intinya kita harus bersihkan dulu sebelum menyemprotkan desinfektan. Terus yang keempat yaitu nggak semua desinfektan bisa bisa menggunakan penyemprot yang pakai alat yang itu yang besar. Nah, jadi kalau untuk permukaan yang banyak lekukan, ada belokan-belokan kayak misalkan pegangan tangan, itu kan ada di bawahnya, ada di atasnya. Nah, itu lakukan dulu dengan dielap gitu. Jadi jangan langsung semua disemprot pakai alat yang saya di gambar ini ya. Jadi untuk yang dengan lekuk-lekukan itu kalau bisa di pegangan tangan dilap menggunakan lap flanel atau kain microfiber. Nah, untuk permukaan yang datar seperti meja, pintu, udah gitu, misalkan karpet atau alas yang di bawah yang datar, itu boleh pakai sprayer itu penyemprot yang menggunakan alat. Juga benda-benda yang berpori, karpet, tirai itu juga perlu untuk disinfektan. Oke. Yuk kita next. Oke. Dipotong dulu sebentar, Teteh Irma. Okay. Diingetin kembali untuk rekan-rekan, teman-teman Tarka dan komunitas yang lainnya yang sudah bergabung, boleh bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung lewat chat Zoom ya. Oke. Nanti bakalan ada sesi jawab pertanyaan ya. Oke. Diingetin lagi ya, boleh langsung yang mau nanya-nanya juga. Oke, diingetin lagi buat Teteh Irma 10 menit lagi ya Teteh ya. Boleh dilanjut ya? Iya, setelah udah didesinfeksi kita harus lepaskan APD. APD itu harus dicuci di tempat terpisah, jangan digabung dengan pakaian-pakaian kita yang lainnya. Dan buang masker, sarung tangannya dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, lepas APD, baru kita cuci tangan dengan sabun yang mengair. Next. Nah, ini area-area yang harus kita semprot dengan desinfektan yang di rumah ya, seperti lantai, remote, komputer, saklar sering kita pegang dengan air. Next. Kita percepat aja ya karena waktu. Dan yang di tempat umum yaitu seperti pegangan tangga eskalator, mesin kasir, mesin ATM, keran air, keyboard, mouse, sandaran kursi dan sandaran tangannya. Next. Yang dibersihkan di transportasi publik nih seperti lantai, kursi, sandaran tangan, mesin tempel tiket, tiang dan pegangan di bus misalkan ya, itu harus didesinfeksi. Toilet kalau ada toilet di dalam busnya. Next. Di area tempat makan, walaupun sekarang tempat makan tidak menyediakan untuk makan di tempat, misalkan cuma hanya untuk take away, tapi tetap harus dibersihkan, misalkan lantai, kursi, meja, wastafel, dapur, mesin kasir, toilet, tempat penyimpanan bahan baku itu wajib untuk didesinfektan. Next. Di tempat ibadah walaupun sekarang ada larangan untuk tempat ibadah, mikrofon, mimbar, karpet, tempat wudhu, pegangan pintu, toilet, dan menggulung karpet itu ya sudah di masjid-masjid sudah tidak ada karpet. Next. Nah, apa aja yang nggak boleh dilakuin selama disinfeksi? Yang pertama, tidak memakai APD. Itu tidak boleh ya. Jadi kita minimal APD harus kita pakai.
Terus saat ada orang di ruangan, jangan kita menyemprotkan disinfektan. Dan sambil menyemprot, sambil berbicara, nah itu tidak boleh. Dan yang keempat, mendisinfeksi ruangan yang belum dibersihkan. Yang tadi saya bilang, ini ruangan yang akan didisinfeksi itu harus dibersihkan dulu. Nah, setelah disinfeksi, kita tuh perlu mengelap misalkan meja yang tadi kita sudah disinfeksi, kita harus mengelap ulang permukaan benda yang sudah disinfeksi setelah 10 menit. Jadi kurang dari 10 menit itu jangan dulu dielap. Itu masih disinfektannya masih bekerja di permukaan itu. Dan mengenai tanaman dan hewan itu nggak boleh ya. Dan disinfeksi ke tubuh seperti di ruang bilik disinfeksi itu sudah dilarang oleh Menteri Kesehatan, itu bahaya untuk badan kita. Jadi jangan disinfeksi ke tubuh langsung. Oke, next. Hal-hal yang diperhatikan saat menggunakan disinfektan, yang pertama periksa label, gunakan sesuai instruksi, waspadai potensi bahaya dari setiap produk yang digunakan, hindari kontak dengan mata dan kulit, jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan mencampur produk pembersih yang berbeda. Misalkan mencampur Dettol dengan Proclean misalkan. Nah, itu jangan. Gunakan salah satu saja. Dan gunakan di tempat yang berventilasi baik. Itu soalnya baunya menyengat ya. Jadi pasti akan ke hidung tuh pasti langsung kecium. Jadi harus berventilasi baik. Next. Bagaimana pengencerannya? Yang tadi saya bilang, kita menggunakan rumus P1N1. P1 ini adalah volume larutan awal yang kita akan ambil misalkan dari Wipol. Nah, kita ingin tahu nih dari Wipol kita akan ambil berapa mili. Nah, kita masukkan angka V2. V2 ini adalah konsentrasi akhir yang diinginkan. Misalkan ingin membuat disinfektan dengan kadar 90, misalkan kadar 0,5%. Dan N2 ini adalah volume larutan awal. N1 ini adalah konsentrasi awal produk. Jadi, nanti misalkan, saya langsung ke contohnya aja ya. Misalkan kita akan membuat sodium hipoklorit 5,25% menjadi sodium hipoklorit 0,1% dengan volume akhirnya 1000 mili atau 1 liter. Jadi, kita masukkan angka 0,1% ini adalah konsentrasi awal dikali 1000 mili dibagi dengan 5,25%. Jadi, yang diambil adalah sekitar 19,05, kita bulatkan menjadi 20 mili. Jadi, yang diambil dari Wipol itu adalah 20 mili, kemudian 1000 mili itu volume akhirnya kita 1 liter, jadi 1 liter dikurangi 20 mili, yaitu adalah 980 mili. Air yang ditambahkan ke dalam 20 mili Wipol. Jadi kita siapkan 20 mili Wipol, kemudian siapkan 980 mili air, dan kita campur. Jadi kita bikin larutan sodium hipoklorit sebanyak sebesar konsentrasi 0,1%. Gitu. Jadi kita membuat sebanyak 1 liter. Gitu. Nah, untuk klorin atau Biclean, untuk permukaan yang ada darah atau cairan tubuh, misalkan ada keringat atau ada droplet dari pasien mengenai ke meja. Nah, itu kita pakai konsentrasinya adalah 0,5%. Kalau untuk permukaan yang tidak ada darah atau tidak ada cairan tubuh hanya 0,05%. Next. Ya, teknik penyemprotannya yaitu jangan melawan arah angin. Penyemprotan ke dinding dilakukan dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Penyemprotan dilakukan dari kanan ke kiri, sebaliknya dengan langkah mundur, seperti mengepel. Pastikan jarak aman, semprotan cairan disinfeksi dengan bagian tubuh. Jadi
jarak antara semprotan dengan tubuh tuh agak jauh. Tidak boleh menyemprot disinfektan ke udara dari arah atas atau ke depan. Oh, berarti harus ke bawah. Warning zat aktif disinfektan. Kandungan zat aktif disinfektan menggunakan bahan kimia berbahaya yang membutuhkan panduan sesuai standar keamanan dan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gitu. Jadi zat aktif disinfektan ini adalah zat yang berbahaya. Gitu. Next. Nah, bahaya zat aktif disinfektan ini umumnya karena dia itu bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu adalah zat yang pencetus dari penyakit kanker. Nah, zat aktif disinfektan ini umumnya bersifat korosif. Korosif itu adalah jika mengenai ke tangan kita, itu akan rasa terbakar, panas, akan melukai dari permukaan kulit kita. Jika digunakan dalam jumlah banyak, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, beberapa zat aktif disinfektan bagi manusia itu dapat menimbulkan iritasi, kulit terbakar, kerusakan paru-paru jika terhirup, mual, muntah, tremor, cemas, iritasi mata. Gitu. Jadi hati-hati ya, banyak bahayanya juga untuk badan kita. Next. Nah, sekarang kita berbicara tentang sanitizer. Sanitizer apa sih? Cairan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat dan membunuh bakteri. Nah, jika ada sabun dan air, jika sabun dan air tidak tersedia, maka kita bisa menggunakan pembersih tangan yang berbasis alkohol mengandung lebih 60-90% alkohol yang kita sebut dengan sanitizer. Jadi, untuk tadi desinfektan itu adalah untuk permukaan benda-benda, untuk badan kita gunakan adalah sanitizer. Next. Nah, jenisnya yang sekarang beredar di pasaran ada sanitizer berbentuk gel, yaitu yang lebih kental ya, berbentuk gel dan harus mengandung alkohol lebih dari 60%. Kalau yang spray itu biasanya dia lebih cair, tapi tetap mengandung alkohol lebih dari 60%. Nah, kekurangan dari sanitizer itu apa? Yaitu pertama, sanitizer itu tidak menyingkirkan semua jenis kuman. Jadi, sanitizer bukan artinya kita memakai sanitizer terus kita aman dari semua kuman, tidak ya. Gitu. Jadi hanya membunuh atau menghambat kuman bakteri itu. Okay. Yang kedua, sanitizer mungkin tidak efektif ketika tangan tampak kotor atau berminyak. Nah, tadi juga desinfektan juga tidak akan efektif ke permukaan barang-barang jika permukaan barangnya itu kotor. Nah, jadi sama sanitizer pun juga tidak efektif ke badan atau ke tangan kita kalau tangan kitanya kotor, berminyak ya. Ya. Nah, sanitizer juga tidak menghilangkan bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau logam berat. Jadi untuk bahan-bahan kimia yang lainnya ini tidak bisa dihilangkan dengan sanitizer. Karena sebaik-baiknya membersihkan tangan itu adalah mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai anjuran dari WHO ya. Gitu. Jadi kalau ada air, ada sabun, sebaik-baiknya adalah mencuci tangan pakai air. Sebelum mencuci tangan itu kita bisa dengan membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Nah, bagaimana sih kita membuat sanitizer yang tadi sudah dibilang ya? Nah badan pengawas ya betul, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah mengeluarkan formula hand sanitizer yaitu etanol 96% sebanyak 803 mili, hidrogen peroksida atau H2O2 sebanyak 41,7 mili, gliserol 98% sebanyak 14,5 mili, dan air steril sampai 1000 mili. Nah, ini formula yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, tapi kan ini susah ya dibuatnya untuk masyarakat. Bagaimana mengukur 14,5 mili, 41,7 mili, itu pasti butuh alat ukur yang benar. yang lebih proper lah ya.
Sedangkan kita di rumah itu nggak punya alat ukurnya. Gitu. Jarang yang punya mungkin ya Teh ya. Ya, sekarang kita mari bikin gimana hand sanitizer yang mudah. Oke. Nah, ini formula untuk buat sanitizer di rumah. Yang pertama yaitu bahan utamanya yaitu tentu pasti alkohol. Saya pakai yang alkohol 70% aja sebanyak 100 ml dan ditambah aloe vera 5 ml atau sebanding dengan 1 sendok teh ya. Nah, saya dapat dari mana nih formula ini? Nah, saya juga nggak mungkin main-main lah ngambil formula, pasti harus ada referensi yang saya ambil. Nah, saya kutip nih dari itu saya lupa namanya apa, dari referensinya saya garis bawahi di situ. Etil alkohol itu alkohol yang kita suka lihat itu bisa efektif membunuh virus, kuman, dia membunuh kuman dengan konsentrasi 60 sampai 90%. Nah, dari range ini kita bisa menentukan menggunakan rumus yang tadi ya, P1N1. Nah, ini yang di sebelah yang coret-coretan itu tulisan tangan. Nah, itu dari rumus P1N1 tadi, misalkan kita mau buat berapa persen nih dari formula yang tadi, alkohol 70% sebanyak 100 ml dan aloe vera. Nah, kita masukin angkanya, alkoholnya 70%, ditambah, dikali 100 ml, sebanyak 100 ml. X itu adalah nanti kita menentukan berapa konsentrasi sanitizer yang kita buat. Oke. Nah, dikali dengan 105 ml. 105 ml ini adalah 100 ml alkohol ditambah dengan 5 ml aloe vera. Gitu. Nah, didapatlah konsentrasinya sebesar 66,67%. Nah, iya, itu adalah konsentrasi sanitizer yang dari formula yang tadi saya share. Jadi, dengan formula ini, sanitizer saya masih mempunyai antibakterinya sebesar 66,67%. Nah, berarti masih masuk range kan dari 60 sampai 90%. Gitu. Jadi, kenapa saya menambahkan aloe vera? Nah, di sini berdasarkan literatur, aloe vera ini merupakan seperti pelembut ya. Dia juga mempunyai antibakterisida, tapi dia juga lembut di kulit gitu. Jadi tidak membuat tangan kasar, tapi dia juga mempunyai antibakteri juga dari konsentrasi 60 sampai 62%. Gitu. Jadi ini kalau misalkan teman-teman di rumah punya alkohol 70% satu botol dan aloe veranya ini boleh yang kemasan merek apa aja, banyak ya yang aloe vera yang sudah dijual di pasaran, yang botolan misalkan aloe vera atau yang aloe vera yang dari merek Korea juga boleh, itu dipakai, diambil sebanyak 1 sendok teh, terus dicampurkan ke langsung dikocek gitu ke dalam alkohol 70%. Gitu. Oke, ternyata. Gitu ya. Jadi dengan mudah kita bisa membuat sanitizer di rumah. Oke. Ternyata ya. Selanjutnya, terima kasih. Oke, Ternyata sudah selesai. ternyata sudah selesai. Terima kasih.
Tete Irma ya, jadi ada sedikit gambaran ya tentang gimana cara membuat hand sanitizer dan desinfektan itu. Jadi tidak sembarangan ya. Terima kasih buat narasumber Tete Irma Nur Utami, Dewi Sarjana Farmasi Apoteker. Beliau adalah apoteker Puskesmas Cibolerang, serta beliau adalah penanggung jawab teknis Klinso Indo Chemical. Oke, boleh yang mau bertanya ya buat rekan-rekan dari Karang Taruna, boleh yang mau bertanya silakan langsung ke chat Zoom aja. Ditunggu ya sambil nunggu pertanyaan. Yang baru bergabung juga terima kasih hatur nuhun. Nah, acara pelatihan ini dipersembahkan oleh Samudra Indonesia dan bekerja sama antara Rumah Sinergi dan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Oke. Terus ada pertanyaan? Oke. Oh ya, Teteh kan Emon pernah nih ya ada tetangga Emon nih, Teteh Irma ya, yang sudah disemprot rumahnya, terus beliau itu masuk dan udah tahu gitu sekitar 5 menit, dia itu muntah-muntah. Itu teh karena apa sih? Boleh dijelasin dulu? Oh iya. Nah, yang tadi saya bicarakan ya, jadi setelah didesinfeksi ruangan atau permukaan benda-benda, itu tuh harus ditunggu dulu 10 menit. Itu tuh minimal banget 10 menit. Oke. Nah, setelah 10 menit, barulah kita yang tadi sudah disemprot disinfektan itu kita elap. Gitu. Jadi bukan berarti setelah disinfeksi kita terus udah aja nggak ngapa-ngapain. Nah, itu salah. Jadi si partikel-partikel yang tadi bersifat karsinogenik dan korosif itu dia masih ada nempel. Nah, makanya tadi bahayanya juga ada ya, bisa cemas sampai mual muntah. Ya itu mungkin dari efek si disinfeksi yang masih menempel di permukaan gitu. Oke, benar. Ternyata ya, masyarakat itu kurang beredukasi mungkin ya, kurang tahu tentang cara harus nunggu 10 menit kurang lebih atau lebih ya, tentang kalau sudah disemprot itu nggak boleh langsung masuk. Ya, ini langsung masuk. Ternyata. Nah, kalau misalnya, Emang mau nanya sih, kalau misalnya virus itu lama bertahannya, dari kain, terus dari besi itu sekitar berapa lama sih, Tete Irma? Nah, kemarin banyak ya informasi tentang virus corona ini bertahan di permukaan bisa sampai berjam-jam, bahkan di permukaan baju itu dia bisa tahan beberapa lama. Nah, memang riset ini belum ada yang membuktikan secara ilmiah beberapa lamanya. Nah, menurut Menteri Kesehatan sih dilihat dari iklim kita yang tropis, kelembapan, kan hanya beberapa jam saja di permukaan-permukaan gitu. Kalau misalkan di negara lain, misalkan iklimnya dia lebih dingin, dia si virus akan lebih lama lagi, itu bisa mempengaruhi. Tapi menurut Menteri Kesehatan, karena iklim kita tropis dan kelembapan virus COVID itu hanya bertahan beberapa jam saja. Oh gitu. Itu sama halnya dengan saya dari Karang Taruna Bandung Barat ya, sekitar. Saya dulu waktu ini pernah bikin hand sanitizer ya di tingkat Karang Taruna desa dengan kadar alkohol sama aloe vera itu ya. Tapi saya ambil aloe veranya dari tumbuhan langsung gitu, nggak beli yang langsung jadi gitu. Itu kan lumayan tuh untuk aromanya, baunya agak lumayan nggak enak juga. Ada saran nggak untuk pewanginya? Soalnya yang pertama dulu saya bikin pakai jeruk nipis atau jeruk lemon, kayaknya agak kurang gitu untuk pewanginya itu. Kalau misalkan ada saran yang lebih bagus, mungkin untuk pewanginya itu. Dan juga bikin yang non alkohol itu yang dari ekstrak daun sirih
sama juga untuk kandungannya pakai apa? Campurannya pakai jeruk nipis juga. Apakah itu emang benar-benar aman juga dipakai untuk hand sanitizer gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Akang. Boleh langsung dijawab sama Teteh Irma. Ya, memang baunya dari lidah buaya ini menyengat ya dan khas, apalagi yang kita ambil langsung dari tanamannya lidah buaya langsung. Nah, boleh saya sarankan kalau mau untuk menghilangkan baunya, boleh ditambahkan essential oil, Pak. Gitu. Essential oil, misalkan wangi lavender atau apa, itu boleh ditambahkan 1-2 tetes saja, itu sudah wangi. Wanginya lumayan. Kalau misalkan penghilang penambah aroma yang alami memang agak harus cukup banyak jumlahnya. Nah, kalau misalkan kita menambahkan zat lain yang cukup banyak juga, artinya itu akan mengubah konsentrasi yang tadi kita sudah hitung. Semakin banyak tambahan akan menurun juga konsentrasi dari si sanitizer itu gitu. Jadi seminimal mungkin kalau bisa menambahkan sedikit mungkin tapi bermanfaat banyak. Terus kalau misalkan dengan daun sirih pakai ekstrak daun sirih, terus non alkohol ya, itu sebenarnya bisa untuk sanitizer, tapi berapa kadarnya untuk menghambat atau membunuh bakteri, saya belum memastikan itu bisa untuk membunuh bakteri. Karena sanitizer itu bahan utamanya adalah alkohol. Gitu. Jadi dari antibakterisidanya dari alkohol itu. Tapi kalau misalkan ada riset yang membuktikan kalau si daun sirih itu antibakterisida, boleh mangga, tapi kalau untuk berapa kadarnya saya belum bisa menentukan. Oke, boleh yang mau lagi ya, boleh lewat chat Zoom juga yang sudah masuk. Terima kasih buat rekan-rekan Karang Taruna juga boleh yang masih ada pertanyaan buat Teteh Irma, boleh. Oh ada dari Hasbi Faruqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, berarti baik atau tidaknya atau cocok atau tidaknya menggunakan alat untuk menggunakan desinfektan tergantung pada media yang akan disterilkan. Betul atau tidak? Ya, oke. Nanti dijawab sama Teteh Irma. Oke, langsung. Oke. Ya, maksudnya di sini kita menentukan larutan disinfektannya sesuai dengan benda atau objek yang akan kita akan steril akan disinfektan. Disemprot. Okay. Ya betul. Betul. Jadi kita lihat dulu misalkan ruangannya itu tempat praktek dokter yang banyak pasien masuk ke situ, terus dengan adanya tindakan atau apa, nah takutnya resiko ada darah atau ada cairan yang menempel di tempat prakteknya. Nah, kita bisa gunakan larutan desinfektan dengan konsentrasi yang tadi ya, yang sesuai anjuran adalah 0,5%. Itu untuk yang ada cairan atau ada darah di permukaan. Nah, kalaupun misalkan ruangannya itu adalah rumah tempat kita beraktivitas tanpa ada kegiatan yang beresiko. Nah, itu boleh pakai konsentrasi yang lebih rendah tadi ya. Itu. Ya. Kalau yang tidak ada cairan itu yang 0,05%. Jadi lebih rendah konsentrasi. Oke, ternyata. Oke, masih dibuka buat rekan-rekan Karang Taruna yang mau bertanya-tanya, boleh chat ya di chat Zoom atau raise hand ya, boleh kayak. Oh, ada lagi. Ini dari KTKBB Itar Suhermansah. Nah, Teteh Irma, untuk pembuatan hand sanitizer, alkohol dan alifora itu ada tambahan lagi nggak buat pewanginya? Kayak yang tadi ya.
Ya, yang tadi ya. Oke. Boleh kalau misalkan pengen wangi, boleh ditambahkan essential oil, tapi jangan banyak-banyak. Jadi takutnya kalau banyak-banyak itu, tadi kita kan sudah dapat konsentrasi 66% nih daya bakterinya. Nah, kalau misalkan kita menambahkan banyak-banyak, takutnya dia kurang dari 60% yang sesuai dianjurkan oleh literatur. Gitu. Siap. Oke, ada lagi. Jangan lupa buat rekan-rekan dari Karang Taruna ya yang mau menjawab, yang mau ngasih pertanyaan, ya jangan lupa saya nama siapa dari Karang Taruna mana, ya biar Emon sebutin, ya. Ada Nur Hadi dari unit 27 Desa Cinunuk, Karang Taruna unit 27 Desa Cinunuk. Izin bertanya, boleh? Teh Irma, seberapa efektifkah penyemprotan disinfektan bagi kendaraan? Karena kami melakukan penyemprotan pada kendaraan yang akan memasuki wilayah kami. Apakah boleh kami melakukan penyemprotan tersebut? Karena ada keluhan dari warga bahwa kendaraan yang mengalami karat sehari setelah melakukan sterilisasi, mungkinkah hasil tersebut sterilisasi, mungkinkah sterilisasi, ya maaf Pak, mungkinkah hal tersebut dikarenakan penyemprotannya kurang efektif? Boleh dijawab. Ya, penyemprotan kendaraannya ini full satu kendaraan gitu ya, semuanya disemprot sepertinya ya. Kalau misalkan saya sarankan tidak perlu menyemprot seluruh sampai ke bodi-bodi mobil, itu nggak perlu. Memang si disinfektan ini kan tadi dia korosif, dia tuh sensitif kepada logam-logam. Jadi ke logam itu dia pasti akan ada nanti timbul karat. Nah, baiknya yang tadi saya bilang ke transportasi publik itu hanya beberapa bagian mobil atau bus yang sering dipegang oleh manusia, misalkan. Iya benar-benar. Ya, jadi nggak semuanya full harus disemprot gitu ya? Nggak usah. Kan yang tadi saya bilang dia virus si COVID itu hanya bertahan beberapa jam saja di permukaan gitu. Karena virus itu tidak bisa hidup di benda mati gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pakai sampo mobil bisa bagus nggak? Bagus apa mobilnya? Itu buat penyemprotan disinfektannya bisa nggak kalau misalnya buat. Nah, Emon bikin disinfektan nih ya, Teteh ya, dengan sampo mobil. Boleh tidak atau kurang efektif itu nantinya? Kalau bikin dari sampo mobil itu bukan disinfektan namanya ya. Mungkin ya itu larutan cuci aja gitu. Oke, itu beda. Oke deh, ada lagi kita ke pertanyaan lagi. Nah, ada dari Anita Karlina buat Teteh Irma untuk pengenceran kalorin 0,5%, apa aman bila digunakan untuk semua permukaan, baik permukaan yang rawan dengan cairan tubuh maupun tidak? Kalau aman, jadi bisa dilakukan 1 kali pengenceran kalorin untuk semua permukaan area rumah. Klorin. Ya, klorin 0,5. Iya. Ya, tadi kan yang 0,5 itu hanya untuk permukaan ruangan atau yang adanya cairan tubuh atau darah ya. Nah, tapi kalau misalkan saya males nih bikin yang 0,05, jadi bikin 2 kali pengenceran, nggak apa-apa, boleh mau pakai yang 0,5 aja, walaupun misalkan nggak ada cairan tubuh atau nggak ada darah nih, misalkan di rumah mau pakai 0,5, itu juga boleh, mangga. Tapi tetap tadi memperhatikan hal-hal yang nggak boleh dilakuin setelah desinfeksinya. Itu boleh aja. Itu Emon bikin dari Wipol sama itu boleh disatuin nggak? Dari Wipol sama Sokli disatuin? Nggak boleh ya?
harus terpisah. Nggak boleh, jadi jangan mencampur produknya. Jadi setiap produk itu punya zat aktifnya kan masing-masing. Nah, jadi bukan berarti dengan mencampur itu makin efektif, bukan ya. Nah, itu malah semakin korosif, membahayakan kita. Gitu. Oke, ternyata. Nggak boleh ya buat rekan-rekan Karang Taruna. Oke, nah kalau misalnya Emon bikin nih, Teteh ya, kan awal-awal hand sanitizer itu susah dicari di mana-mana, ada juga ada tapi mahal harganya. Kalau misalnya Emon bikin, itu ada kadar kadaluarsanya atau tidak sih sebenarnya? Kalau kita bikin sendiri di rumah? Ya, itu pasti ada kadar kadaluarsanya ya. Bisa dilihat lagi dari bahan baku yang kita pakai. Misalkan kita pakai alkohol 70%. Nah, di situ kan ada masa berlakunya, ada expired date-nya ya di situ. Nah, kita lihat tanggal kadaluarsanya si alkohol itu kapan. Nah, kita bisa jadi acuan itu untuk pemakaian sampai kapan itu kita aman pakai sanitizer itu. Paling lama itu berapa bulan atau per minggu? Kalau bisa sampai 1 tahun sih. 1 tahun. Satu tahun dia bisa masih aman. Oke. Dan ada pertanyaan Teteh. Tunggu sebentar. Yang sudah anteng-manteng di acara ini, terima kasih ya. Acara ini didukung oleh Samudra Indonesia. Oke. Makasih buat Ibu Diahrini. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Diahrini. Saat ini banyak sekali pembuatan hand sanitizer dadakan. Entah apakah mereka punya izin Kemenkes atau tidak. Adakah cara kita untuk tahu apakah yang kita beli itu sesuai standar atau tidak? Oke. Selain dari label kandungan alkohol 70%. Oke. Iya. Karena label itu. Pertanyaannya bagus. Ya, sekarang marak ya banyak para penjual-penjual sanitizer dadakan gitu. Jadi di sini juga kita harus memperhatikan banyak sekarang yang jualan sanitizer dalam berbagai kemasan, dalam berbagai bentuk. Sampai kemarin saya juga mau bikin untuk keluarga sendiri, saya butuh botolnya. Saya cari ke pasar, ke Cibadak, itu sampai semuanya langka. Sampai alkoholnya pun, untuk cari alkoholnya pun itu susah luar biasa. Karena saking langkanya dan saking banyaknya peminat untuk membuat sanitizer. Nah, pertanyaannya bagus, bagaimana kita melihat sanitizer yang kita akan gunakan itu aman apa enggak untuk kita gunakan. Anjuran dari BPOM, ya. Jadi setiap kita mendapat barang, misalkan satu sanitizer produk X gitu ya, nah BPOM itu memberikan saran buat kita itu cek klik. Nah, klik ini kepanjangan. Yang pertama adalah K-nya itu kepanjangan. Cek klik yang K-nya itu pertama cek kemasan pangan. Cek dulu kemasannya, apakah kemasannya baik, tidak rusak, tidak cacat. Nah, tidak dicek kemasan pangannya, yaitu L-nya adalah cek label. Cek labelnya. Nah, di situ di label kan banyak informasi apakah sanitizer itu komposisinya apa aja, dibuatnya di mana. Nah, terus apakah punya izin edar atau enggak. Nah, yang I-nya itu adalah cek izin edar. Izin edar ini penting. Nah, sekarang itu saking maraknya produk sanitizer bermunculan, banyak yang menyalahgunakan izin edarnya itu. Jadi, saya di sini memberitahu izin edar disinfektan dan sanitizer itu hanya dari Kemenkes RI, bukan dari Badan POM. Ya. Kemenkes ya. Kalau ada nemu kemasan misalkan sanitizer, hand gel atau spray apa bentuknya itu dengan izin edar BPOM, itu adalah produk ilegal.
Oh, Jadi, karena banyak sekali ya kemarin yang susah dicari, banyak bermunculan yang mereknya berbagai macam bla 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 gitulah ya. Nah, jadi kalau mau lihat disinfektan itu ilegal atau legal, kita lihat dari perizinannya dikeluarkan oleh siapa. Jadi disinfektan sama sanitizer itu hanya dikeluarkan izin oleh dari Kemenkes RI dengan logo depannya itu ada PKD atau PKL. PKD itu perbekalan kesehatan dalam negeri, kalau PKL itu adalah perbekalan kesehatan dari luar atau lisensi. Gitu. Oke. Terima kasih buat Ibu Diahrini, Kepala Seksi Karang Taruna Kemensos RI Republik Indonesia ya. Pertanyaannya sudah dijawab sama Teteh Irma barusan. Ada Rahmat Ganjar Firmansyah. Saya dari Karang Taruna Pasona Unit 03 Desa Cisalak, Subang. Wah, jauh banget. Selamat siang ya, orang Subang. Mau bertanya nih buat Teteh Irma, apakah bila kita sering menggunakan hand sanitizer pada tangan kita tidak akan ada dampak gangguan pada kulit? Selanjutnya, mengenai penyemprotan, apakah virus corona bisa bertahan di udara? Karena di lapangan banyak asumsi seperti itu, sehingga banyak yang melakukan penyemprotan ke udara. Wow, tadi nggak boleh kata Teteh Irma ke udara. Ya, boleh disampaikan lagi Teteh Irma. Selamat siang, orang Subang. Kebetulan saya juga lahir di Subang, orang Subang. Subang. Ya, yang pertama pertanyaannya, tadi apa ya pertanyaan yang pertama? Pertanyaannya, ada dampak pada kulit nggak? Oh, dampak pada kulit, ya. Pasti namanya zat kimia ya, setiap hari kita pakai, sehari bisa sampai 3-4 kali kita pakai sanitizer, itu berbahan dasar alkohol, itu pasti berdampak ke tangan kita, pasti kering. Oke, kering. Yang ke tangan kita itu. Nah, iritasi mungkin ya, gatal-gatal. Enggak, gatal-gatal. Gatal-gatal sih mungkin itu efek selanjutnya yang lebih parah ya kalau misalkan tidak diobati. Nah, yang pertama efek itu adalah tangan kita pasti kering karena alkohol itu adalah bersifat menarik air, jadinya pasti akan kering ke tangan gitu. Makanya ditambahkanlah tadi si aloe vera tadi itu sebagai emolien atau sebagai pelembabnya gitu. Nah, saya juga ada beberapa produk sanitizer yang beredar di luaran, itu saya nggak cocok di tangan tuh jadi kering, jadi kasar gitu. Karena ternyata alkohol yang terkandung di dalam produk itu adalah terlalu tinggi. Nah, jadi alkohol berapa persennya itu penting untuk melihat kadarnya apakah di tangan kita akan kering apa enggak. Tuh. Terus pertanyaan kedua, corona itu bertahan nggak di udara? Nah, corona itu tidak bertahan di udara ya, dia itu membutuhkan inangnya untuk hidup. Jadi kalaupun dia bertahan di udara dalam beberapa jam, itu nggak statement yang salah gitu. Jadi kalaupun dia terbang, pasti ya dia akan jatuh menempel di permukaan yang dia jatuhi gitu, misalkan nempel di baju atau di permukaan meja atau apa. Dan jangan menyemprotkan disinfektan ke udara, itu sangat bahaya buat kita yang di sekitarnya, dan buat udara juga mencemari lingkungan, itu sangat bahaya. Nah, sangat bahaya. Kalau misalnya ada yang naro nih, terus ke minum, itu ada efeknya nggak? Langsung? Itu harus langsung ke IGD, itu pasti jangan dibiarkan. Jadi nggak boleh didekatkan sama anak-anak ya. Nah, anak-anak kan. Tadi kan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, benar. Dia terhirup aja dia udah menginfeksi paru-paru, apalagi keminum, itu harus langsung dilarikan ke IGD ya. Aduh, oke deh. Oke, terima kasih. Udah terjawab ya yang tadi dari Karang Taruna Subang ya, Bapak Rahmat.
Oke? Oke. Oke, selamat bergabung. Ada Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Kang Subhan Daragana ya. Kang, selamat bergabung di pertemuan kali ini. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Yang belum, masih ya, boleh sesi pertanyaan di chat Zoom aja ya, atau di raise hand ya, boleh. Oke. Boleh di raise hand, boleh, atau di chat Zoom juga boleh, yang mau bertanya-tanya tentang hand sanitizer-nya atau disinfektan ya. Disinfektannya juga boleh ya. Kita masih sampai jam 3 sore ya di sini ya. Oke. Nah, kalau Tete Irma, kalau selain alkohol ada nggak bahan utamanya? Nggak ada ya? Menurut Kemenkes sih bahan dasar utamanya adalah alkohol. Gitu. Oke, berarti alkohol. Dan wajib nggak kalau misalnya kan kita ada emang lihat ya kita mengalami pandemi corona itu hampir 3 bulanan, 2 bulanan lebih ya, Tete Irma ya. Nah, emang lihat di perusahaan-perusahaan ada yang di dalamnya belum punya hand sanitizer-nya. Itu kan wajib ya? Ya, wajib. Wajib. Apakah kalau misalnya nggak ada itu, kita dapat denda atau tidak sih selain itu? Nah, pemakaian sanitizer di tempat-tempat umum sekarang kan sudah dibewarakan untuk wajib setiap fasilitas umum menyediakan sanitizer sebelum memasuki ruangan tersebut. Jadi kalau misalkan fasilitas umum tidak menyediakan sih sebenarnya itu lebih ke sanksi operasionalnya ya. Sebenarnya dia jangan beroperasional kalau misalkan tidak menyediakan sanitizer atau protap-protap pencegahan COVID-19 kan. Jadi kemarin tuh ada kayak Satgas penanggulangan COVID ini untuk standar boleh beroperasional asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan tidak ada sanitizer, itu sebenarnya kita bisa mempertanyakan bagaimana bisa beroperasional tapi tidak menyediakan sanitizer. Padahal itu adalah salah satu syarat untuk beroperasional. Oke, nah jadi wajib tuh harus ada. Kalau misalnya nggak ada, ya yang masuk ke perusahaan itu harus cuci tangan lah ya, lebih efektifnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana Teh? Kalau misalkan sanitizer tidak tersedia, tapi dia menyediakan wastafel dan sabun dan air, itu lebih baik juga, nggak apa-apa. Oke, lebih baik juga ya. Oke. Ada pertanyaan dari Aldi Nur Cahya dari Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Wah, selamat siang menjelang sore Karang Taruna Kabupaten Kuningan, jauh banget nih. Ada pertanyaan nih buat Teteh Irma. Jadi ada berapa lama sih disinfektan bertahan dalam suatu benda yang disemprot? Terus yang kedua, sebaiknya kita melakukan penyemprotan berapa kali dalam 1 minggu? Dan banyak hand sanitizer dijualan di pasaran, bagaimana kita mengetahui kualitasnya? Kita akan langsung ke Teteh Irma, ya? Ya. Silakan Teteh Irma. Tentang berapa lama dia efektif bekerja. Sebenarnya begitu dia disemprotkan, dia sudah mulai bekerja ya. Nah, tadi saya bilang setelah 10 menit baru kita boleh usap lagi permukaan, mengelap lagi permukaan yang sudah disemprot disinfektan. Selama itulah si disinfektan dia bekerja sebagai anti mikroorganisme. Yang keduanya, pertanyaannya tadi apa yang kedua ya? Yang keduanya, sebaiknya kita melakukan penyemprotan berapa kali dalam 1 minggu? Nah, untuk tempat-tempat yang beresiko tinggi, misalkan rumah sakit atau tempat transportasi publik, terminal, ruang praktek yang beresiko tinggi, itu
itu sebaiknya didisinfektan sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi sebelum dimulai didisinfektan, dan nanti setelah kegiatan selesai ada lagi kegiatan disemprot lagi. Oh, kayak pasar-pasar mungkin ya? Nah, boleh. Kalau misalkan tempatnya tidak beresiko tinggi, misalkan rumah ataupun madrasah atau sekolah yang sekarang lagi libur, itu boleh disemprotnya seminggu 2-3 kali. Oke. Dan yang ketiga pertanyaannya tentang sanitizer yang dijual di pasaran. Kalau misalkan yang bermerek tadi yang saya bilang, coba cek kemasannya, terus izin edarnya, sudah gitu ada luarsanya. Di kemasannya kita bisa lihat kondisi kondisinya itu ada apa aja, terus dilihat lagi izin edarnya. Kalau dia izin edarnya dari Kemenkes RI berlogo PKD atau PKL, itu jelas sudah tersertifikasi oleh Kemenkes, artinya dia sudah diuji kadar antibakterinya, sudah diuji ketahanannya, gitu. Itu berarti sudah aman untuk kita gunakan. Tapi kalau misalkan izin edarnya belum ada, nah itu bagaimana kita mengujinya? Nah kalau bisa kita uji, itu memang butuh peralatan yang khusus di laboratorium mikrobiologi. Jadi kalau misalkan mau mengetes nih produknya, kayak misalkan saya tadi bikin formula nih dari sanitizer, saya yang dari alkohol sama aloe vera tadi. Nah, saya bisa ajukan ke lab mikrobiologi, minta diuji uji kumannya. Jadi seberapa besar daya bunuh terhadap kuman dan bakteri dari produk sanitizer saya. Jadi kalau misalkan untuk mengujinya di rumah sih memang agak sulit gitu, karena butuh peralatan yang lebih lagi. Urgent, kita nggak punya hand sanitizer-nya ya. Boleh kalau urgent. Tapi kalau misalnya itu cuci tangan aja lah, lebih baik ya. Lebih baik. Lebih baik, jaga kesehatan ya. Oke, boleh yang mau bertanya lagi di chat Zoom. Kalau enggak, boleh lewat raise hand juga, boleh dipersilakan buat rekan-rekan dari Karang Taruna ya, yang mau bertanya kepada Tete Irma. Oke, masih di acara pelatihan sesi 5 relawan penggerak komunitas COVID-19 bersama Emon Mijil dan bersama Teh Irma Nur Utami Dewi, Sarjana Farmasi Apoteker ya. Nah, oke. Ada lagi? Bukan pertanyaan. Dari Kang Satria, kalau TKP COVID-19, Karang Taruna Jabar mau mengajukan permohonan hand sanitizer dan cairan disinfektan, bisa nggak Teh Irma? Oke, pertanyaan ke Indo Chemical ya, ke Indo Chemical. Oke, gini Teh Irma ada ini. Jadi kalau misalnya dari Karang Taruna Jabar mau pengajuan permohonan hand sanitizer dan cairan disinfektan, bisa nggak ke Teh Irma ke Indo Chemical? Oh, boleh. Nanti saya kasih kontak personnya untuk permohonan order Cleanso Indo Chemical. Nanti boleh ngobrol langsung by WA atau chat, boleh nanti. Oke, boleh. Kang Satria ya. Barusan. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dari Raisen? Boleh kita angkat? Oke. Silahkan dengan Akang Teteh. Saya Emon Mijil bersama Teh Irma masih di sini menunggu. Oke. Silahkan Kang. Silahkan. Akang dari rekan-rekan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Silahkan. Kita masih menghubungkan kembali. Oke. Sekali lagi buat rekan-rekan, boleh yang mau melakukan sesi pertanyaan,
kepada Tete Irma boleh lewat chat Zoom atau raise hand ya, ditunggu di sini ya, tentang hand sanitizer dan disinfektan, boleh lah ya. Oke. Jadi kita itu harus kemana-mana kalau misalnya lebih efektif ya, kalau misalnya lebih efektif bawa hand sanitizer ya, Tete Irma ya. Takutnya kita kan nggak tahu di virus itu ada di mana-mana. Jadi kita buat menjaga-jaga aja. Tapi kalau misalnya di rumah ya sebaiknya cuci tangan gitu. Oke. Ada mana? Oh, ada Karang Taruna dari Kecamatan Cimaung. Dari raise hand. Boleh langsung diangkat sama Emon Mijil. Halo. Silakan Akang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya rekan-rekan Karang Taruna. Amin. Ya, amin. Pertanyaannya dari saya tuh suka suka merasa ngeri gitu ya, melakukan penyemprotan, disinfektan, terus hand sanitizer gitu. Nah, pertanyaannya di sini tuh seberapa buruk gitu apabila disinfektan itu bisa bisa menempel ke makanan dan makanan tersebut dikonsumsi oleh kita gitu. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kang Rino ya barusan deh. Oke. Terima kasih Kang Rino, pertanyaannya bagus sekali. Kita langsung kepada Teteh Irma. Ya, terima kasih pertanyaannya Kang Rino. Jadi yang tadi saya sudah bilang, jadi sebelum untuk mendisinfeksi ruangan, jangan sampai di ruangan itu ada manusia, hewan, tumbuhan, apalagi makanan. Nah, jadi kalau bisa sterilkan dulu semuanya. Misalkan kita mau mensterilkan ruangan makan. Nah, kalau bisa sterilkan dulu semua makanan, dimasukin dulu ke lemari atau disimpan dulu ke ruangan lain. Jangan sampai kita mendisinfeksi ruangan makan yang masih ada makanannya. Nah, karena yang tadi saya jelaskan, zat karsinogenik ini ada di dalam disinfektan. Karsinogenik ini adalah salah satu pencetus timbulnya kanker di dalam tubuh. Jadi sangat bahaya apabila misalkan kita menyemprot disinfektan, terus terkena makanannya sama kita dikonsumsi. Nah, itu bahaya. Bahayanya bahaya sekali gitu. Jadi kalau bisa untuk semua ruangan disterilkan dulu untuk disinfeksi. Kalaupun misalkan kita takut resikonya terkena makanan, terkena barang-barang atau baju yang sedang menggantung, boleh disinfeksinya tidak perlu menyemprot, yaitu dengan disinfeksi mengelap saja. Jadi beberapa permukaan saja yang terkena. Kalau menyemprot kan dia menyebarnya luas ya, sesuai sesuai udara angin. Jadi kalau misalkan takut nih melebar, meluasnya terlalu jauh atau nempel ke pakaian, nempel ke makanan, lebih baik kita disinfeksinya dengan mengelap. Jadi mengelap beberapa permukaan atau bagian yang sering disentuh. Oke. Kalau mengelap kita harus pakai sarung tangan yang karet atau tidak? Iya, sarung tangan itu perlu sarung tangan karet. Oke, Kang Rino, terima kasih udah dijawab sama Teh Irma ya. Ada lagi? Oke, Teh Irma, kata Kang Satria, ditunggu Nara hubung Indo Chemicalnya ya Teteh ya. Oh iya boleh, mangga. Boleh nomor WA-nya lewat gimana ya? Nomor WA-nya lewat admin? Lewat admin aja. Oke, lewat admin aja ya. Oke, langsung. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih yang sudah bertanya dan yang sudah bergabung di acara pelatihan sesi. Oke, Teteh Irma. Oke, ya. Teteh Irma ada tambahan nggak buat Karang Taruna atau buat Emon tentang hand sanitizer dan
disinfektan itu? Ya, mungkin ini kesimpulan aja kali ya. Oke. Jadi, disinfektan itu adalah cairan bahan kimia yang dipakai untuk membunuh mikroorganisme seperti kuman, virus, dan bakteri ke permukaan benda-benda di sekitar kita. Oke. Dan sanitizer adalah cairan yang berbasis alkohol untuk membersihkan kuman, bakteri, untuk digunakan pada tangan kita atau lebih tepatnya ke anggota badan. Gitu. Jadi untuk badan lebih baik gunakan sanitizer, sedangkan untuk barang-barang di sekitar, ke permukaan di sekitar itu boleh menggunakan disinfektan. Beberapa merek yang bisa digunakan di pasaran yang sudah saya share, beberapa merek dan pengeluarannya itu bisa kita tentukan berapa persen larutan yang kita akan buat, terus berapa mili yang kita akan ambil dari Wipol atau dari Proclean atau dari Biclean, jadi bersihkan dulu. Nah, itu disinfeksi dengan larutan disinfektan. Setelah menunggu 10 menit, baru dilap yang permukaan. Jangan menyemprotkan disinfektan ke udara ya. Dan itu mencemari lingkungan, bahaya. Dan tadi sudah saya share tempat-tempat di wajah yang sering disentuh oleh beberapa orang, terutama pegang kuku, saklar, ya. Dan saat disinfeksi yang tadi yang dilarang digunakan, yang dilarang dilakukan, maksudnya yang paling penting jangan mendisinfeksi larutan disinfektan langsung ke anggota tubuh, itu nggak boleh ya. Nah, itu gitu. Karena ada beberapa zat-zat yang berbahaya, karena disinfektan itu mengandung zat bersifat karsinogenik, korosif, dan mengakibatkan penyakit-penyakit yang bisa muncul di manusia, seperti iritasi, kulit terbakar, kerusakan paru-paru, mual, muntah, tremor, cemas, sampai iritasi mata. Nah, kalau sanitizer, ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk spray, yang ada pertanyaan yang apakah efektif yang gel atau yang spray. Nah, sejauh ini beberapa ahli mengatakan yang spray lebih efektif karena dia terdispersi dalam bentuk molekul yang lebih kecil-kecil. Jadi dia lebih cepat meresap ke tangan. Tapi bukan berarti gel juga tidak efektif. Nah, antara gel dan spray yang lebih efektif, beberapa ahli mengatakan spray lebih efektif. Jadi kalau di rumah sekarang punyanya yang gel nggak apa-apa, gunakan juga itu sanitizer nggak apa-apa. Gitu. Nah, sanitizer juga ada beberapa kekurangan, tidak bisa membunuh semua bakteri atau kuman. Terus kalau misalkan yang kita berminyak atau kotor, itu bukan memakai sanitizer bukan untuk mencuci tangan gitu. Jadi kalau pakai sanitizer adalah tangannya harus bersih dulu. Artinya tidak berminyak. Maksudnya bersih itu tidak berminyak, tidak kotor. Jadi sebaik-baiknya membersihkan tangan yaitu dengan mencuci tangan. Kalau sudah memakai sanitizer 2 atau 3 kali, sebaiknya diakhiri dengan cuci tangan memakai sabun di air mengalir. Jadi ada beberapa formula yang kita bahas. Dari BPOM ada formulanya, tapi karena bahan-bahannya ini sulit didapat dan sulit untuk diukur, jadi tadi saya share juga formula untuk sanitizer yang mudah dibuat di rumah dengan alkohol 70% dan aloe vera. Ya, gitu. Jadi walaupun di rumah, tapi kita bisa memproduksi menghasilkan sanitizer buatan sendiri. Itu aja sih kesimpulannya. Siap, terima kasih Teteh Irma. Nah, buat para relawan juga semangat terus ya, relawan COVID-19 buat Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Oke, diingetin lagi nih, habis sambutan nanti bakal ada foto bareng ya. Nah, oke.
Nah, setelah tadi ada Tete Irma, mungkin ada sedikit dari Bapak Dr. Dani, Pak, selaku penanggung jawab acara ini. Silakan Bapak Dr. Dani, barangkali ada tambahan. Ya, mungkin secara umum cukup ya, Kang Emon, karena ini sudah dijelaskan banyak sama ahlinya, gitu ya. Jadi semoga sih harapannya dengan setelah dapat materi hari ini, teman-teman jadi tahu gitu kan cara melakukan desinfeksi yang benar. Tadi yang dilakukan desinfeksi itu yang permukaan yang sering disentuh ya, udara mah nggak usah. Tadi kan ada yang nanya ya, karena memang virus ini tidak menyebar secara airborne. Jadi dia tidak menyebar di udara, dia menyebarnya melalui droplet gitu. Jadi ya tadi sudah dijelaskan cara-caranya, hand sanitizer juga tadi sudah dijelaskan. Tetap yang paling efektif cuci tangan menggunakan air mengalir, menggunakan sabun ya. Maka kemarin ada Karang Taruna yang ngajarin cuci tangan pakai sabun tuh ke pesantren atau kemana ya, saya dapat laporannya. Nah itu jadi hal yang bagus ya yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman Karang Taruna lain untuk tetap ngajarin cuci tangan yang benar menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Ya, termasuk ya hand sanitizer juga sama aja, langkahnya kan mirip dengan menggunakan cuci tangan menggunakan sabun itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman setia bergabung sampai pelatihan ke-5. Insya Allah nanti di pelatihan ke-6 hari Sabtu, nggak kalah menariknya karena kita akan membahas kalau tidak ada halangan berkaitan dengan mengelola keuangan dan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Ya, nanti ada praktisi ekonomi yang akan jadi narasumber, jadi silahkan untuk tetap bergabung dan boleh diajakin teman-teman Karang Tarunanya lagi, mau 1 Karang Taruna yang ikut, mau 5, mau 10 orang, boleh aja sih karena ajakin aja karena ini kan Zoom-nya bisa memuat sebanyak itulah. Jadi silakan kalau mau mengajak yang lain juga. Kalau dari saya terima kasih buat semuanya yang bergabung. Terima kasih juga buat Teh Irma yang bersedia mengisi acara hari ini dan menjelaskan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah banyak banget materi yang bisa didapat hari ini. Itu saja mungkin Kang Emon. Terima kasih juga buat teman-teman dari Karang Taruna Jabar nih yang selalu mengawal, mendorong gitu ya kegiatan pelatihan ini supaya terus bisa berjalan. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Dani Ferdian, Magister Kesehatan Masyarakat ya. Oke, dan mungkin ada sedikit tambahan dari Kang Satria dari perwakilan Karang Taruna atau Kang Yanuar. Kang Yanuar? Oke, Kang Yanuar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tentunya ini punten saya juga lagi posisi sedang beraktivitas. Tapi prinsipnya bahwa ya saya berharap teman-teman bisa menerapkan apa-apa yang telah tadi disampaikan oleh materi, karena yang paling penting adalah hari ini bagaimana teman-teman bisa mengaktualisasikan apa yang telah teman-teman dapatkan untuk program ini. Informasi yang didapat, ilmu yang disampaikan itu akan menjadi kekuatan teman-teman untuk makin lebih percaya diri lagi untuk bisa menyampaikan ini ke semua warga di komunitasnya. Mungkin itu aja dulu, Kang. Oke, terima kasih Kang Yanuar. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya semuanya, tetap berjuang. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih.